Sebagai umat muslim kita baiknya berdoa sebelum belajar. Yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Ayo Jidan, boleh dimulai. Semua siap, mulai. Sebagai kecintaan kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang dipimpin oleh teman kita Martanda. Yo bangun semua, yo Martanda bisa maju. Bangun semua, bangun semua, bangun. Ayo Martanda. Indonesia. Pembiasaan kita sebelum belajar kita membaca surat-surat pendek. Ya, kita mulai dengan surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas saja ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, karena surat-surat kemarin sudah kita bacakan, sudah kita hafalkan sebelum belajar. Boleh kalian buka, keluarkan bukunya, pensilnya, penanya, boleh keluarkan. Nah, Ibu mau bertanya, minggu kemarin materi kita masih ingat apa judulnya? Masih. Apa judulnya minggu kemarin? Pentingnya melakukan Penyesalan. Jadi kita harus melakukan penyesalan untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang tidak baik, ya, untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang definisi halal dan haram serta dasar hukumnya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama menjelaskan definisi halal dan haram dengan tepat. Yang kedua menyebutkan dasar hukum dan halal dengan tepat. Baiklah, Ibu akan mulai. Yang pertama, definisi halal dan haram menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa. Sedangkan haram segala sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Kemudian dasar hukum halal dan haram itu ada 3. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber utama, paling utama adalah Al-Quran. Karena segala yang halal dalam Al-Quran tentu
Dan begitu juga dengan haram. Segala yang diharamkan dalam Quran tentu hukumnya haram. Seperti tertuang dalam firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 87. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghalalkan apa yang sudah baik bagimu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang kedua, as-sunnah atau al-hadis. As-sunnah itu perkataan sabda dari Nabi Muhammad sebagai ketentuan untuk melakukan halal dan haram. Yang ketiga, istihad, yaitu pengerahan daya pikir atau kemampuan daya pikir dari para ulama. Nah, sampai di sini siapa yang belum paham tentang materi ibu tadi boleh bertanya. Ayo, boleh bertanya. Siapa saja Bu yang bisa melakukan istihad? Istihad itu siapa saja yang melakukan istihad? Yaitu para ulama yang diakui oleh Indonesia. Ada Majelis Ulama Indonesia. Yang lain? Halal dan haram itu adakah tertuang dalam firman Allah surat apa? Ya, tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87 yang Ibu sebutkan artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghalalkan apa yang baik bagimu, dan Allah juga tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayo kelompok lain, ada yang bertanya? Nah, haram itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya segala sesuatu yang tidak dibolehkan, segala sesuatu yang dilarang, yang tidak diizinkan atau digunakan oleh syariat Islam. Ya, sampai di sini paham? Ibu akan memberikan kalian LKPD, yaitu lembar kerja siswa, untuk kalian diskusikan bersama teman-temannya. Satu bangku Ibu kasih 2, ya, untuk kalian diskusikan. Ya, setelah kalian diskusikan, nanti Ibu tanyakan apa yang sudah kalian baca. Boleh kerjakan? Yuk. Ya. Boleh kerjakan? Boleh. Kerjasama sama temen-temennya. Nanti Ibu suruh kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian dengar dari Ibu, apa yang sudah Ibu berikan tadi. Boleh diskusi? Boleh diskusi?
diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan di konsumsi dilakukan. Meminta Penetapan halal dan haram tertuang dalam firman Allah Maidah ayat 87. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharapkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. iya, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2. Boleh maju kelompok 2. Bacakan hasil diskusinya. Iya, beri